Halo semuanya, kali ini gue lagi ada di rest area kilometer 97 dan sekarang gue lagi bawa Citroen C3. Ini C3 yang sudah dapat improvement di 2025 dan mobil ini saya pinjam di Citroen Bandung Soekarno-Hatta. Kalau kalian pengen test drive atau berminat sama mobil ini, kalian bisa langsung datang ke dealer Citroen di Bandung Soekarno-Hatta. Ini apa yang saya taruh di sini. Nah, sekarang saya akan bawa mobil ini dan saya akan bahas apa saja sih hal yang saya suka dan kurang saya suka selama membawa mobil ini. Jadi kebetulan saya pinjamnya yang seharian dan kita akan langsung masuk ke dalam, kita akan ceritakan apa saja sih hal yang saya suka dan kurang saya suka sambil kita berjalan. Nah, sekarang saya lagi ada di kemudinya Citroen C3. Dan ini kebetulan yang versi improvement 2025. Dan Citroen C3 ini memang merupakan entry levelnya dari Citroen. Dan Citroen C3 ini meluncur di 2023. Itu pertama saya bertemu di GJAW 2023 itu Citroen C3 dan memang saya akui desainnya memang sangat gagah banget ya untuk sebuah small SUV. Dan ini kebetulan C3 ini dia merupakan entry level juga dari Citroen dan dia hanya tersedia satu opsi, yaitu varian transmisi manual. Dan banyak bertanya apakah transmisi manual enak? Ini saya akui transmisinya enak banget manualnya. Koplingnya enteng, perpindahan juga dia cukup halus dan untuk getaran mesin karena dia 3 silinder ini masih ada masuk ke dalam tapi tidak terlalu yang sampai benar-benar kerasa banget gitu. Ini saya akui getarannya juga tidak terlalu terasa di dalam, terutama pas saat jalan, tapi kalau pas lagi idle ada sedikit masuk ke dalam gitu. Nah, sekarang saya akan bahas apa sih hal yang saya suka dan kurang saya suka selama bawa Citroen C3 yang 2025 ini. Nah, kita mulai dari hal yang saya suka. Nah, yang pertama, hal yang saya suka adalah sekarang speedometer sekarang dia sudah full digital sama seperti kepunyaan C3 Aircross. Karena yang versi awal itu speedometernya terlalu simple banget, bahkan itu seperti layar kalkulator ya, mungkin seperti speedometernya motor banget. Tapi untungnya di 2025 ini Citroen memberikan ubahan di speedometer di Citroen C3 ini sama seperti kepunyaan yang C3 Aircross, dan ini juga informasinya juga hampir sama seperti kepunyaan C3 Aircross, dan akhirnya sekarang dia punya tachometer. Jadi kalau misalkan kita mau pindah gigi gitu, dia tahu gitu berapa RPM-nya gitu. Dia juga selain itu juga informasi MID juga dia lengkap dan bisa melihat beberapa fitur seperti rata konsumsi BBM dan lain sebagainya. Nah, berikutnya juga selain di speedometer juga dia memang yang saya suka adalah dia tuh tahu gitu karena kita lagi di posisi gigi berapa, dan kalau misalkan putaran mesinnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu dia bakal menginformasikan, oh ini kita mesti pindah gigi nih. Misalkan saya lagi di gigi 3 tapi ini kecepatannya terlalu rendah, dan komputer tuh kadang bisa mendeteksi gitu, oh lu mesti pindah gigi gitu. Misalkan nih kecepatannya 20 km/jam di gigi 3, dia diminta pindah gigi. Nah tuh dia baru ada peringatannya, dan ini memudahkan lah untuk kita kalau misalkan pengen pindah gigi. Nah, berikutnya adalah selain speedometer dia sudah full digital, juga dia head unit juga nih saya suka. Dia layarnya besar, dia 10 inci, dan dia juga sudah support Android Auto, Apple CarPlay itu secara wireless kalau nggak wired. Dan harus aku ini dia cukup responsif dan tidak lemot ya. Jadi ini perpindahannya juga mudah banget, dan head unitnya saya aku ini cukup elegan dan terlihat bagus gitu di kelasnya. Berikutnya juga selain dari head unit juga ini AC-nya juga lengkap banget. Dia udah ada heater, ar semuanya juga lengkap, dan ini mungkin yang paling lengkap di kelasnya karena mungkin rivalnya yang harganya memang mirip banget seperti misalkan Brio, dia tidak punya heater dan ar semuanya juga tidak selengkap seperti Citroen C3. Bahkan Citroen C3 pun dia punya elemen pemanasan kaca belakang yang tidak ada di beberapa mobil yang harganya tuh di kisaran 200 jutaan rupiah. By the way, Citroen C3 ini harganya di kisaran 206,3 ya untuk OTR Bandung ya. Nah, berikutnya juga selain fitur-fitur ini juga hal yang saya suka lagi adalah ini posisi mengemudinya untuk sebuah Citroen C3 juga tak bilang cukup ergonomis, walaupun dia memang tidak bisa teleskopik, tapi
untuk postur saya yang tingginya 178 cm ini harus gue akui posisinya udah cukup enak. Ya setirnya memang agak sedikit ke depan dan ini juga cukup nyaman untuk sebuah C3, dan enaknya juga dia punya pengaturan ketinggian kursi ya, alias Hegista. Jadi kalau misalkan postur Anda tinggi seperti saya, Anda bisa setting kursinya itu paling bawah gitu. Nah, sama berikutnya adalah ini sebenarnya jarang terjadi ya di kelas low SUV, itu adalah bunyi klaksonnya. Nah, kalau biasanya tuh kalau harga segini tuh dia klaksonnya dipangkasnya cuma single, karena bunyinya tuh dia kadang tin gitu, dia kayak nggak berwibawa. Tapi di Citroen C3 ini bunyinya seperti ini. Udah cukup berwibawa untuk di kelasnya. Dia 2 klaksonnya bukan 1. Nah, selain itu juga memang selain hal yang saya suka, ada juga beberapa hal yang kurang saya suka di Citroen C3 ini. Yang pertama itu adalah spionnya. Untuk spion ini dia tuh ternyata begitu dapat improvement, dia sayangnya tetap nggak dapat electric mirror. Padahal harusnya di situ-situ tuh minimal udah dapat electric mirror, karena Citroen C3 Aircross saudara kembarnya dia tuh sudah punya electric mirror, walaupun memang dia tidak punya pengaturan spion electric retract. Itu yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua juga di belakang itu kursinya sayangnya headrestnya masih model fix. Kalau misalkan dikasih headrest yang adjustable mungkin lebih baik lah, karena nih kalau buat yang tinggi seperti saya tuh saya agak kurang pas gitu kepala. Kalau di depan nggak masalah, memang headrestnya dia masih fix, tapi kalau buat orang setinggi saya tuh dia masih bisa tertopang lah untuk yang di depan. Tapi di belakang saya agak kurang tertopang, jadi ini harusnya di base itu minimal dikasih headrest minimal dia udah adjustable. Nah, berikutnya yang ketiga adalah dia tidak ada opsi transmisi otomatis. Ya memang untuk Citroen C3 yang masuk ke Indonesia tuh transmisi manual, tapi alangkah lebih baiknya kasihlah minimal transmisi otomatis. Oh ya, satu lagi terakhir yang kurang saya suka adalah di bagian belakang itu mungkin lebih baik lagi kursinya juga dia bisa dilipat split, mungkin 60-40. Di belakang juga saya belum bisa dilipat secara separuh-separuh. Tapi dari hal yang kurang saya suka itu, saya akui Citroen C3 ini improvementnya juga cukup signifikan ya, terutama untuk yang model sekarang yang 2025 ini improvementnya sangat berubahnya cukup signifikan, dan saya juga suka dengan improvement Citroen C3 ini yang versi 2025 karena juga Citroen mau mendengar gitu masukan-masukan konsumen untuk perbaikan Citroen C3 ini. Oke, kita balik lagi ke rasa berkendaranya. Nah, Citroen C3 ini kalau tadi di bonjol biasa dia memang oke lah, dia cocok untuk dibawa ke dalam kota. Mungkin kalau ada tanjakan ya, kayak misalkan kita lagi bawa di daerah pegunungan atau daerah yang terpencil, mungkin daerah kayak Lembang gitu ya. Ini sekarang lagi saya bawa di jalan tol Cipularang, dan so far untuk peredaman kabin ini saya akui ini terbaik di kelasnya. Dan peredamnya dengan cukup baik, bahkan kalau dibandingkan rivalnya mungkin yang City Car itu, dia ini jauh lebih meredam suara dengan baik. Dan memang transmisi manualnya juga dia kalau di jalan tol juga dia cukup nyaman. Dan kalau kita lagi manuver atau kita lagi ingin menyalip, dia tuh memang harus di atas mungkin 2500 sampai 3000 rpm baru dia tenaganya kerasa. Ini sekarang kita lagi di cruise gigi 4, dia kalau saya gas tuh dia baru 3000 rpm tuh dia tenaganya baru ada gitu, kayak baru kerasa gitu. Dan enaknya kalau cruising di tol itu di gigi 5, jadi kecepatan 100 km per jam, mobil ini mesinnya hanya berputar di 2600 sampai 2700 rpm, dan memang itu nggak terlalu tinggi untuk sebuah transmisi manual 5 speed. Bahkan kalau saya pakai gigi 4 itu masih di bawah 4000 rpm. Jadi memang rasio giginya Citroen C3 ini juga cukup panjang, terutama saat pakai gigi 2, 3, sama 4 tuh dia rasio giginya juga panjang gitu. Dan road noise ada sedikit masuk road noise di Citroen C3 ini.
tapi road race-nya tidak terlalu mengganggu lah kalau di tol. Dan ketika saya bawa di tol juga nih, dia cukup stabil. Memang ada limbung kalau misalkan kita zigzag, dia memang agak sedikit melayang untuk Citroen C3 ini. Nah, ini juga banyak bertanya nih, bagaimana konsumsi BBM-nya kalau saya bawa di tol? Nah, ini juga saya bukan tes lengkap ya. Ini memang saya hanya jalan sehari dan konsumsi BBM-nya saya ini irit banget. Saya mendapatkan angka konsumsi di atas 16 km per liter. Padahal kecepatan rata-ratanya bukan 19 km per jam, ini baru 39 km per jam. Ini saya dapatkan di 16,5 km per liter dengan rata-rata kecepatan 39 km per jam. Ini irit loh. Saya belum nyoba tes yang full jalan tol. Kalau di dalam kota tuh kemungkinan besar bisa di kisaran 112 atau 113 lah. Dan itu saya akui Citroen C3 ini konsumsi BBM-nya sangat hemat. Tapi kalau berdasarkan review dari media lain, itu di tol bisa mungkin 19 sampai 21 km per liter. Dan ini memang irit loh untuk sebuah Citroen C3. Well, kalau misalkan saya disuruh beli mobil yang bertransmisi manual dengan harga kisaran 200 jutaan, saya beli mana? Oke, dia ada Toyota Agya tipe G yang 1,2. Itu yang city car, dan ada juga Honda Brio tipe S dan E ya, yang bertransmisi manual juga ada, termasuk RS juga ada yang transmisi manual. Kalau saya suruh pilih, saya sebenarnya lebih suka mobil ini, Citroen C3. Kenapa? Yang pertama, dia punya ground clearance yang tinggi, yaitu di 180 mm, dan hal yang nggak pernah salah di Citroen adalah karakter bandingan suspensinya, yaitu sangat nyaman. Dan ini sudah saya buktikan juga di saudaranya, yaitu Citroen C3 Aircross. Saya juga pernah bawa mobil itu, dan itu bandingan suspensinya saya harus akui ini juara. Sangat nyaman sekali untuk dibawa sendiri atau misalkan berempat, dan situ tuh nggak pernah salah untuk bandingan suspensinya. Tuh bener-bener nyaman, karakternya dewasa, dan itulah Citroen. Nah, bagi teman-teman juga, kalau misalkan ingin coba mobil ini, kalian bisa langsung datang aja ke dealer Citroen di Bandung. Di kontaknya saya taruh di sini, dan lokasi dealer di sini. Dan thank you very much Citroen Bandung. Teman-teman kalau mau berminat beli mobil ini, mau test drive, bisa langsung ke sana aja ke Citroen Bandung Indomobil Soekarno-Hatta. Mungkin itu aja videonya mengenai mencoba seharian Citroen C3, dan saya bahas apa saja hal yang saya suka dan kurang saya suka membawa Citroen C3. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.